Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhlisa Nur Fadila S dari kelas TE0302 kelompok 9. Saya akan menjelaskan artikel dari kelompok saya yang berjudul Sistem Pengukur Kecepatan Gelombang Bunyi di Udara Berbasis Mikrokontroler. Pendahuluan. Dalam fisika, bunyi merupakan salah satu topik yang sangat menarik untuk dipelajari dan secara langsung, bunyi sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi sangat menarik dipelajari karena banyak dari contoh-contoh bunyi yang dapat kita temukan di sekitar kita. Bunyi merupakan salah satu fenomena yang abstrak karena tidak dapat diamati secara langsung dengan mata, tetapi dapat diamati melalui indera pendengaran. Salah satu cara untuk dapat mengetahui cepat lambat gelombang bunyi adalah dengan mengamati resonansi gelombang bunyi. Bunyi terjadi karena sebuah benda bergetar tetapi belum dapat menunjukkan apa saja yang dapat mempengaruhi kecepatan gelombang bunyi di udara. Maka, untuk menjelaskan pengaruh tersebut, dirancanglah sebuah sistem pengukuran kecepatan gelombang bunyi yang berbasis mikrokontroler karena untuk mendapatkan nilai panjang gelombang dan kecepatan gelombang bunyi di udara. Landasan teori, gelombang terjadi akibat adanya pergeseran atau suatu osilasi. Ada 3 jenis osilasi, yaitu osilasi kedudukan, osilasi rapatan, dan osilasi medan elektromagnetik, di mana pergeseran atau getaran ini akan bergerak atau berjalan melalui medium. Gelombang memiliki 2 buah energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial dari medium. Transmisi energi terjadi saat gelombang melalui suatu medium ke medium lainnya. Menurut pendapat Halliday, pada tahun 2010, gelombang dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu gelombang mekanik, elektromagnetik, dan gelombang materi. Gelombang mekanik adalah gelombang yang paling banyak kita ketahui hampir setiap hari kita jumpai, contohnya gelombang riak air, gelombang suara, dan lain-lain. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat melalui ruang hampa, contohnya gelombang radio dan gelombang radar. Sedangkan gelombang materi adalah gelombang yang dikaitkan dengan elektron, proton, dan partikel dasar lainnya. Pertama, gelombang bunyi. Bunyi adalah bentuk dari sebuah energi yang merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanis longitudinal. Gelombang longitudinal terjadi karena perapatan dan perenggangan dalam medium gas. Gelombang ini dihasilkan ketika sebuah benda seperti gaputala yang digetarkan dan menyebabkan gangguan kerapatan medium. Gangguan tersebut menyebabkan munculnya cepat lambat bunyi pada medium gas. Kedua, gelombang berdiri. Superposisi sebuah gelombang masuk dan sebuah gelombang yang direfleksikan merupakan jumlah 2 gelombang yang berjalan di dalam arah-arah yang berlawanan, yang akan menimbulkan sebuah gelombang berdiri. 2 deret gelombang yang frekuensi, laju, dan amplitudenya sama, yang berjalan di dalam arah-arah yang berlawanan sepanjang sebuah tali. Gelombang berdiri merupakan kenyataan bahwa amplitudo tidaklah sama untuk partikel-partikel yang berbeda tetapi berubah dengan kedudukan dari partikel tersebut. Pipa organa adalah sebuah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Pipa organa ada 2, yaitu pertama, pipa organa terbuka, di mana kedua ujung pipa organa terbuka ini menunjukkan bahwa pembentukan pola gelombang longitudinal pada kedua ujung merupakan renggangan. Renggangan bersesuaian dengan perut gelombang dalam gelombang transversal. Nada terendah dicapai ketika panjang pipa sama dengan panjang setengah gelombang. Naiknya nada terjadi ketika terjadi penambahan jumlah gelombang dalam pipa. Secara umum, persamaan frekuensi pipa organa terbuka mirip dengan dawai, tetapi perbedaannya yaitu di laju gelombang udara. Yang kedua, pipa organa tertutup. Salah satu ujung pipa organa tertutup. Pola pembentukan gelombang yang terjadi adalah rapatan pada bagian pipa yang tertutup dan renggangan pada bagian pipa yang terbuka. Hal tersebut analog dengan simpul di bagian pipa terbuka dan perut di bagian pipa terbuka. Nada terendah yang dicapai oleh pipa ini adalah ketika
panjang pipa sama dengan 1/4 panjang gelombang yang terbentuk di dalam pipa, dan naiknya nada sebanding dengan kenaikan jumlah gelombang dalam pipa. Mikrofon. Mikrofon merupakan sensor yang paling baik digunakan sebagai transducer untuk pengukuran bunyi, di mana mikrofon ada 4 bagian ya. Pertama, electret mikrofon adalah bentuk khusus dari tipe kondenser. Yang membedakan yaitu pada umumnya tipe kondenser masih membutuhkan tegangan polarisasi eksternal. Kedua, kristal mikrofon. Tipe mikrofon ini menggunakan elemen piezoelektrik yang umumnya diaktifkan oleh sebuah bending. Untuk sensitivitas terbaik, elemen cantilever secara mekanik dihubungkan pada diafragma dan konstruksi yang lainnya menggunakan kontak langsung antara diafragma dan elemen-elemennya. Mikrofon tipe kristal ini secara khusus digunakan untuk pengukuran bunyi spesifik. The electrodynamic mikrofon. Tipe mikrofon ini menggunakan prinsip gerak konduktor dalam medan magnet. Kumparan tersebut umumnya dilengkapi oleh magnet permanen. Untuk menempatkan transducer dalam kategori variabel hambatan, ketika diafragma bergerak, tegangan yang dihasilkan berubah menjadi kecepatan melingkar relatif terhadap medan magnetik. Untuk melengkapi keluaran yang berupa sinyal dialog, dua konstruksi yang berbeda digunakan gerak, melingkar, dan jenis pita. Keempat, the carbon mikrofon. Tipe mikrofon ini terdiri atas butiran-butiran karbon berbentuk kapsul, di mana hambatannya bervariasi terhadap perubahan tegangan pada bunyi yang dirasakan oleh diafragma. Tipe mikrofon ini mempunyai respon terhadap tinggi rendahnya frekuensi yang terbatas, dan tipe mikrofon ini harus dihindari pengguna untuk pengukuran bunyi yang spesifik. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian studi literatur. Penelitian studi literatur bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada buku-buku pegangan, datasheet, internet, makalah-makalah, dan lain-lain, serta merancang dan dapat mengetahui cara kerja sistem pengukuran gelombang bunyi di udara yang berbasis mikrokontroler. Hasil dan pembahasan. Dari diagram, mikrokontroler berfungsi sebagai pemroses data. Tanda panah yang menunjukkan mikrokontroler adalah input dan tanda panah yang meninggalkan mikrokontroler adalah output. Untuk mengoperasikan alat ini, mula-mula frekuensi harus diatur terlebih dahulu. Frekuensi yang terjadi akan menggerakkan speaker sebagai sumber bunyi. Gelombang bunyi akan merambat dalam medium udara di dalam pipa organa, dan mikrofon akan mendeteksi titik atau posisi dari yang terjadi simpul-simpul gelombang. Sensor mikrofon dihubungkan pada kawat sling, batang ulir, dan katrol. Dengan sebagai penggeraknya adalah motor DC. Jadi motor DC dan driver sebagai penegak sensor mikrofon dan shaft rotary. Encoder sebagai pencaca pulsa putaran motor. Sistem ini menggunakan mikrokontroler sebagai pengatur dan pemroses data yang diperoleh dari sensor mikrofon dan shaft rotary. Encoder berupa posisi titik simpul. Berdasarkan posisi titik simpul dan frekuensi yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan kecepatan rambat gelombang bunyi dalam medium udara di dalam pipa organa. Konstruksi rangkaian. Pertama, ada rangkaian driver. Pada driver motor DC ini dapat bekerja bolak-balik. Prinsip kerja dari motor DC dapat dijelaskan dengan prinsip elektromagnetik. Tegangan yang diinduksikan dalam sebuah konduktor harus sedemikian rupa hingga medan magnetik yang dibangkitkan dari hasil arus pada konduktor akan berlawanan terhadap gerak induksi medan magnet. Rangkaian driver motor berfungsi untuk mengendalikan gerakan dengan input yang berasal dari mikrokontroler. Yang kedua ada rangkaian sensor.
Rangkaian sensor ini menggunakan mikrofon jenis kondenser kapasitor yang di dalamnya terdapat plate membran diafragma sebagai salah satu plate kapasitor di elektrik udara yang peka terhadap pengukuran sumber bunyi. Dalam rangkaian sensor terdapat ICTL 084 karena pada ICTL 084 berisi 4 OP-EMP atau operational amplifier dan merupakan IC jenis noise dan distorsi rendah untuk menguatkan sinyal suara atau bunyi yang ditangkap oleh sensor mikrofon. Ketiga, rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol bertindak sebagai media yang memungkinkan pengendali mikrokontroler bekerja secara optimal. Di dalamnya dilengkapi dengan soket ISP in-system programming, sehingga memudahkan dalam proses pengisian program. Sebagai sumber pewaktuan utama mempergunakan kristal 11 MHz yang berfungsi untuk menentukan kecepatan eksekusi instruksi programming. Perancangan software. Pada perancangan software terlihat pada flow chart dengan penjelasan ketika sistem dinyalakan maka speaker akan menyala atau mengeluarkan bunyi yang sebelumnya telah kita atur frekuensinya dengan menggunakan potensio. Pada saat speaker mengeluarkan bunyi, pada saat itu juga motor berputar menggerakkan sensor mikrofon untuk menangkap gelombang bunyi yang menjalar dalam medium pipa organa. Sensor mikrofon melakukan scan sepanjang pipa organa terhadap tegangan output dari gelombang bunyi, kemudian memberitahukan kepada mikrokontroler ketika mencapai tegangan minimum dan membacanya sebagai titik simpul. Ketika motor berputar, maka optocoupler akan membaca beberapa kali putaran untuk kemudian diterjemahkan dalam bentuk putaran pulsa. Dapat dikatakan pada saat sensor mikrofon memperoleh tegangan minimum atau titik simpul pada proses scan-nya, maka optocoupler akan membaca jumlah pulsa pada saat itu juga dan membacanya sebagai posisi titik simpul gelombang. Kemudian mikrokontroler menghitung panjang gelombang bunyi dengan perhitungan posisi minimum 3 dikurang posisi minimum 2 atau posisi minimum 2 dikurangi posisi minimum 1, kemudian dikalikan 2 dan kecepatan gelombang bunyi di medium pipa organa diperoleh dengan mengalikan panjang gelombang dan frekuensinya. Lalu akan tampil pada LCD besarnya laju bunyi gelombang beserta frekuensinya. Kesimpulan, rangkaian utama pada penelitian ini terdiri atas sensor mikrofon, motor DC, dan shift encoder. Seperti tampak pada blok diagram sistem, sensor mikrofon berfungsi sebagai transducer atau pendeteksi gelombang bunyi yang beresonansi. Mikrofon tersebut telah dilengkapi dengan pengkondisi sinyal atau signal conditioning dan amplifier yang akan memonitor tegangan minimum sebagai titik simpul. Mikrofon digerakkan oleh motor DC yang dilengkapi dengan shift rotary encoder sebagai pencecah pulsa yang sebanding dengan jarak perpindahan mikrofon. Kemudian semua data yang didapatkan dari sensor mikrofon dan rotary encoder diproses dengan menggunakan mikrokontroler. Setelah semua data diproses, maka hasilnya akan tampil pada LCD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.